Hai teman-teman dimanapun kalian berada, tahukah kalian tentang masalah gizi? Kalian ingin tahu masalah gizi? Yuk, simak video dari kelompok 1 kelas PSGA dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember untuk mendapat informasi mendalam mengenai masalah gizi, seperti kekurangan energi protein, defisiensi vitamin A, dan defisiensi vitamin B. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kita masuk pada topik pertama, masalah gizi kekurangan energi dan protein atau biasa disingkat dengan KEP. KEP merupakan kondisi kekurangan gizi yang diakibatkan oleh rendahnya asupan energi dan protein pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari. KEP dibagi menjadi dua jenis, ringan dan berat. KEP berat disebabkan oleh KEP yang telah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Penyebab KEP secara langsung berasal dari asupan makanan yang tidak seimbang dan adanya penyakit infeksi. Ketika seseorang memiliki asupan makanan yang kurang, tidak seimbang, dan tidak mencukupi kebutuhan gizi, maka daya tahan tubuh orang tersebut akan melemah dan akan mudah untuk terserang penyakit ataupun infeksi. Kemudian, penyebab tidak langsung berasal dari kurangnya ketersediaan pangan yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan ekonomi, pola asuh yang tidak sesuai yang berasal dari budaya makan keluarga, serta sanitasi, air, dan pelayanan kesehatan yang kurang atau tidak memadai. Pencegahan KEP dapat dilakukan dengan program makanan tambahan pemulihan atau PMTP pada balita. Program ini dapat dilakukan dengan 4 tahap dari persiapan hingga pencatatan dan pelaporan. Tujuan program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi dari balita dan memberikan pengetahuan bagi ibu yang memiliki balita untuk mencapai status gizi yang baik. Tidak hanya program PMTP pada balita, pencegahan juga dapat dilakukan dengan memberikan asupan nutrisi yang cukup dan sesuai kebutuhan gizi, serta memberikan makanan beragam dengan daya beli rendah untuk masyarakat. Lalu, bagaimana kita dapat mengetahui terjadinya KEP? Kondisi KEP dapat ditentukan dengan indikator gizi secara klinis dengan 3 hal. Pertama yaitu sign. Pemeriksaan atau inspeksi terhadap organ seperti rambut, mata, hati, muka, dan kulit utamanya bagian wajah, tangan, dan kaki. Kedua yaitu simptom dengan anamnesis dan pemeriksaan riwayat medis penderita. Dan yang terakhir yaitu fungsional tes pada fungsi motorik dan otot, perkembangan kognitif, dan sistem imun penderita. Contoh penyakit akibat KEP yaitu marasmus dan kwashiorkor. Marasmus terjadi ketika seseorang tidak mengonsumsi cukup protein dan kalori sehingga kekurangan seluruh makronutrien baik dari energi, protein, dan lemak. Untuk mencegah terjadinya marasmus, dapat dilakukan konsumsi makanan gizi seimbang dengan banyak buah dan sayuran segar, biji-bijian, dan juga protein, serta perubahan kesehatan masyarakat. Pemeriksaan klinis marasmus dapat dilakukan dengan mengenali tanda berupa anak tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, kulit keriput, dan perut cekung. Kemudian, gejala yang dirasakan oleh penderita yaitu diare kronis, lelah, dehidrasi, dan gangguan pencernaan. Sedangkan, indikator fungsional pada penderita marasmus yaitu pembesaran hati, tekanan darah berkurang, dan massa otot berkurang. Contoh lain penyakit KEP yaitu kwashiorkor. Kwashiorkor ditandai dengan adanya edema dan pembesaran hati dengan infiltrate lemak akibat kekurangan protein parah. Pencegahan kwashiorkor dapat dilakukan dengan konsumsi cukup kalori dan kaya protein, perbaikan pertanian, peningkatan pengetahuan individu tentang nutrisi dan kesehatan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, dan perlunya kebijakan terkait pola konsumsi. Indikator pemeriksaan klinis berupa tanda yaitu edema, perut buncit, wajah membulat, gangguan kulit, pandangan mata tampak sayu, dan kulit kering. Di samping itu, penderita juga akan mengalami gejala berupa diare kronis, hilang nafsu makan, dan tubuh menjadi lemas. Tidak hanya itu,
Penderita kwashiorkor yang mengalami fungsional tes akan mendapatkan hasil seperti otot mengecil, perubahan status mental, terjadi infeksi seperti anemia, dan pembesaran hati. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai defisiensi dari vitamin A. Nah, sebenarnya apa sih defisiensi dari vitamin A itu? Defisiensi vitamin A merupakan masalah kesehatan yang berkaitan dengan terjadinya morbiditas dan mortalitas. Sebagian besar, defisiensi vitamin A ini memberikan pengaruh kepada anak-anak di daerah miskin di seluruh dunia. Vitamin A berperan dalam regenerasi pigmen visual, pemeliharaan membran mukosa, dan fungsi kekebalan tubuh. Defisiensi vitamin A akan menyebabkan terjadinya rabun senja karena terganggunya regenerasi pigmen visual di batang retina dan apabila dibiarkan dapat menyebabkan kebutaan permanen. Selanjutnya adalah penyebab dari kekurangan vitamin A atau defisiensi vitamin A. Jadi, defisiensi vitamin A ini terjadi karena tidak tercukupinya nutrisi ditambah dengan adanya peradangan kronis dari infeksi gastrointestinal reguler. Kemudian, kandungan vitamin A pada ASI ibu hanya dapat memenuhi kebutuhan harian bayi sehingga tidak memungkinkan terjadinya penumpukan cadangan vitamin A di hati dapat menyebabkan terjadinya defisiensi vitamin A. Selain itu, defisiensi vitamin A terjadi karena patologi pankreas, hati, usus, dan peradangan usus sehingga terjadi peradangan kronis pada mukosa usus dan bersamaan dengan penurunan asupan oral. Yang terakhir, pada bayi baru lahir berisiko mengalami defisiensi vitamin A karena saluran pencernaan yang belum matang sehingga penyerapan vitamin A terjadi tidak efisien. Permasalahan yang ditimbulkan dari defisiensi vitamin A, yang pertama ada gangguan penglihatan seperti sereptalmia dan rabun senja, kemudian gangguan pada kulit dan kuku, gangguan perkembangan janin pada ibu hamil, dan daya tahan tubuh melemah. Untuk mencegah terjadinya kekurangan vitamin A atau defisiensi vitamin A, dapat dilakukan dengan banyak mengonsumsi buah dan sayur, mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, serta mengonsumsi suplemen kapsul vitamin A. Selanjutnya ada penentuan dan indikator gizi klinis dari defisiensi vitamin A. Yang pertama ada gejala. Gejala dari defisiensi vitamin A ini meliputi diare, mudah lelah, infeksi saluran cerna, infeksi pernafasan, dan perubahan perilaku ketika gelap. Kemudian yang kedua ada physical sign yang meliputi perubahan pada mata, muncul bercak pitot, rabun senja, ulcerasi, serosis kornea, keratomalasia. Kemudian pada saluran cerna terjadi gangguan pengecapan, diare, dan penurunan berat badan. Pada kulit muncul gatal, kulit kering, hiperkeratosis folikuler, dan keratinasi dari membran mukosa. Dan pada hati terjadi hepatomegali. Kemudian untuk fungsional tes dilakukan dengan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan kadar vitamin A tubuh melalui biopsi hati untuk menentukan konsentrasi retinol. Nah, defisiensi dari vitamin A ini akan menyebabkan penyakit sereptalmia dan ISPA. Sebenarnya apa sih sereptalmia itu? Sereptalmia merupakan penyakit mata yang ditandai dengan mata kering. Apabila sereptalmia ini tidak segera diatasi, akan berkembang menjadi rabun senja atau munculnya bintik di mata. Penyebabnya sendiri ada defisiensi vitamin A dan orang yang mengalami gangguan metabolisme sehingga rentan mengidap sereptalmia. Untuk mencegah penyakit sereptalmia ini bisa dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A seperti protein hewani, buah, sayur, dan olahan susu. Selain itu juga bisa mengonsumsi suplemen tambahan vitamin A. Berikut adalah tabel kebutuhan asupan vitamin A per hari berdasarkan golongan. Penentuan dan indikator gizi secara klinis dari penyakit sereptalmia ini, yang pertama ada sign.
Sign ini meliputi pengeringan dan kerutan pada lapisan luar mata, bisul atau bekas luka di kornea, bintik bitot, dan kebutaan pada malam. Kemudian fungsional tesnya ada tes darah untuk memeriksa kadar vitamin A atau retinol. Yang ketiga ada symptoms atau gejala seperti mata gatal, kemudian ada sesuatu yang mengganjal pada mata, pedih, dan mata merah. Penyakit kedua yang disebabkan karena defisiensi vitamin A adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Jadi, infeksi saluran pernafasan akut ini merupakan infeksi yang terjadi di saluran pernafasan, baik saluran pernafasan atas maupun saluran pernafasan bawah yang menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, dan demam. Penyebabnya sendiri ada dari infeksi virus dan infeksi bakteri. Pencegahan dari infeksi saluran pernafasan akut bisa dilakukan dengan cuci tangan setelah beraktivitas, menutup mulut dengan sapu tangan saat bersin atau batuk, menghindari menyentuh wajah, tidak merokok, melakukan vaksinasi, olahraga secara rutin, dan perbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Selanjutnya ada penentuan dan indikator gizi secara klinis pada infeksi saluran pernafasan akut. Yang pertama ada sign. Sign dari ISPA meliputi konjungtiva, diare, suara serak, warna kulit kebiruan, bernafas cepat atau kesulitan bernafas. Kemudian untuk fungsional tesnya bisa dilakukan dengan pengambilan sampel dahak, ronsen dada atau CT scan, dan pemeriksaan darah. Gejala dari infeksi saluran pernafasan akut dibagi menjadi dua, yaitu infeksi saluran pernafasan akut atas dan infeksi saluran pernafasan bawah. Untuk saluran pernafasan atas meliputi bersin, hidung tersumbat, pilek, demam, mudah lelah, sakit kepala, nyeri telan, mengi, dan pembesaran kelenjar getah bening. Sedangkan untuk saluran bawah meliputi batuk berdahak, sesak nafas, dan demam. Vitamin D merupakan jenis fat soluble atau vitamin yang dapat larut dalam lemak, yang berarti dapat disimpan dan diambil kembali dari lemak tubuh. Vitamin D diperlukan untuk mencegah kerapuhan pada tulang. Manusia sendiri memiliki dua sumber utama dari vitamin D, yaitu dari makanan dan fotolisis 7-dehidrokolesterol. Defisiensi vitamin D merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan vitamin D. Selain itu, dapat terjadi karena kurang mengkonsumsi makanan yang menjadi sumber vitamin D. Kebutuhan vitamin D untuk anak-anak hingga usia 50 tahun yaitu sekitar 200 IU, dan untuk usia 50 tahun ke atas yaitu 400 hingga 600 IU. Beberapa penyebab defisiensi vitamin D, yang pertama kurangnya paparan sinar matahari atau UVB. Sinar matahari mengandung sinar ultraviolet B atau UVB. Saat UVB mengenai kulit, kulit akan membentuk vitamin D3 atau kolekalsiferol dalam jumlah yang besar. Vitamin D3 merupakan previtamin dari vitamin D yang kemudian disalurkan ke hati dan ginjal untuk menghasilkan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, obesitas. Terjadinya defisiensi vitamin D pada individu obesitas adalah massa lemak yang tinggi, sehingga mengakibatkan bioavailabilitas vitamin D serum rendah. Rendahnya bioavailabilitas vitamin D serum ini diakibatkan karena terperangkapnya vitamin D sirkulasi ke dalam deposit sel lemak yang tinggi dan simpanan vitamin D makin meningkat di jaringan adiposa. Selanjutnya yaitu warna kulit lebih gelap. Warna kulit merupakan faktor yang berperan untuk pembentukan vitamin D secara alami. Makin gelap warna kulit seseorang, makin lama waktu yang diperlukan untuk membentuk vitamin D. Selanjutnya, rendahnya asupan vitamin D. Rendahnya asupan makanan seperti ikan laut, susu sapi, susu kedelai, telur, dan makanan yang difortifikasi, serta diet ekstrim yang pada akhirnya mengakibatkan defisiensi vitamin D. Pencegahan defisiensi vitamin D. Yang pertama, mengoptimalkan paparan sinar UVB dari matahari. Menjemur tubuh di bawah sinar matahari pagi selama 15 hingga 20 menit selama 3 kali dalam seminggu dapat meningkatkan kadar vitamin D dalam tubuh. Yang kedua, mengkonsumsi suplemen vitamin D.
suplemen vitamin D yang dikonsumsi sebaiknya memiliki dosis 1000 IU. Yang ketiga, meningkatkan asupan makanan yang menjadi sumber vitamin D. Mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D seperti susu, telur, ikan, dan udang dapat mencegah defisiensi vitamin D. Penentuan dan indikator gizi klinis defisiensi vitamin D. Yang pertama, symptoms. Ada mialgia, kelelahan, sensitif atau mudah marah, dan rawan mengalami patah tulang. Yang kedua, functional test, yaitu ada keterlambatan perkembangan dan pertumbuhan tulang, dan gangguan fungsi kognitif. Dan yang ketiga yaitu physical sign. Yang pertama ada perubahan bentuk tulang, berbentuk O ataupun X, kerusakan gigi, adanya karies gigi, frontal bossing atau dahi yang menonjol, dan pergelangan tangan dan kaki yang membesar. Penyakit akibat defisiensi vitamin D ada dua. Yang pertama osteoporosis dan juga rakitis. Osteoporosis merupakan penyakit yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang dan adanya perubahan bentuk mikrojaringan tulang yang menyebabkan menurunnya kekuatan tulang dan meningkatnya kerapuhan tulang, sehingga dapat membuat tulang menjadi mudah patah. Pencegahan pada penyakit osteoporosis. Yang pertama, diet sehat kaya akan nutrisi untuk tulang seperti konsumsi makanan yang tinggi vitamin D. Yang kedua, olahraga rutin setiap hari. Yang ketiga, cukup mendapat sinar matahari. Yang keempat, jika menjadi kelompok beresiko, maka melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan. Yang kelima, deteksi dini faktor risiko. Dan yang keenam, memperhatikan kesehatan tulang sejak dini. Indikator penilaian status gizi klinis pada penyakit osteoporosis. Untuk simptom, yang pertama ada sakit punggung, lalu menurunnya tinggi badan, sering mengalami cedera atau keretakan tulang. Selanjutnya, untuk physical sign yaitu postur tubuh yang membungkuk. Selanjutnya, penyakit rakitis. Rakitis merupakan penyakit yang mengganggu deposisi tulang atau pembentukan bahan tulang baru pada lempeng pertumbuhan. Beberapa pencegahan pada penyakit rakitis, yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari atau lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lalu mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D, melakukan edukasi kepada orang tua dan ibu hamil, dan yang terakhir mengkonsumsi suplemen vitamin D. Beberapa indikator penilaian status gizi klinis terhadap penyakit rakitis. Yang pertama yaitu symptoms, ada nyeri saat berjalan, kelemahan otot, hipotonia atau tubuh sulit digerakkan dan terasa lemas, kejang, mudah lelah dan iritabilitas atau gampang marah. Yang kedua ada functional test, yaitu gangguan motorik atau sulit berjalan. Yang ketiga ada physical sign, yaitu bentuk kaki seperti O dan X, gigi abnormal, pembengkakan pada pergelangan tangan, lutut, dan juga kaki, dan daerah konstokondral yang menonjol. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam penyusunan materi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di lain waktu.